Iya guys, berbagi Bagi guys. Siap-siap ya Mufid. Bagi sih. kalau Mufid nggak Gak berbagi. Mufid doang semuanya. Bagi sih. Mereka ikutin. Ini kita bakal membahas tentang, yaudah aku duduk aja biar kelihatan. Kita bakal membahas tentang klinis dari dinding toraks sama media sina. Ini sebenarnya sedikit saja, tapi banyak yang klinis. Pertama, dari abnormalitas bentuk dada. Jadi hal pertama yang kalian lakukan ketika kalian lakukan pemeriksaan toraks adalah inspeksi. Salah satu hal yang diperiksa di inspeksi, apakah bentuk dadanya itu ada abnormalitas apa enggak. Abnormalitas di bentuk dada itu tuh bisa dipengaruhi oleh tulang-tulang salah satunya. Jadi tulangnya, nah diantaranya paling sering ini ada 4, ada funnel chest, barrel chest, ada pigeon chest, sama ada kyphoscoliosis thorax. Mungkin dari funnel chest dulu. Funnel kan artinya terhubung ya. Jadi funnel chest atau pectus excavatum itu adalah kondisi di mana dadanya bentuknya kayak cerobong. Jadi kalau misal teman-teman potong stroke gitu, itu kelihatan nih bentuknya kayak cerobong. Di mana osteotomnya itu bakalan masuk ke dalam. Nih, dia masuk ke dalam dan dia bisa menekan jantung. Akibatnya jantungnya jadi susah untuk kontraksi gitu. Udah itu aja. Terus ada pectus carinatum. Pectus carinatum itu dadanya kayak dada ayam, dada burung gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah melihat ayam jago, apa sih ayam yang cowok, ayam jago kan? Yang kokruk gitu. Nah itu tuh kan dadanya kayak gini, kayak gitu. Nah itu terus kalau teman-teman lihat sternumnya agak menonjol, ya itu bisa kita curigai dia pectus carinatum. Berkebalikan sama pectus excavatum tadi, kalau pectus carinatum sternumnya itu dia malah menonjol ke depan. Nah ini dia membandingkan antara funnel chest sama pigeon chest nih. Dari sternumnya, kalau yang excavatum masuk ke dalam, kalau misalnya carinatum dia menonjolnya keluar, makanya dadanya kayak. Terus ada barrel chest atau dada tong. Nah ini bakal teman-teman sering ketemu juga biasanya di orang yang kayak 40-an ke atas, bahkan mungkin anak muda zaman sekarang, karena PPOK. Nah ada yang tahu nggak penyebab paling sering PPOK itu apa? Ya aku tahu Mufid. Ya jadi PPOK tuh kan kondisi di mana bronkusnya tuh bronkokonstriksi ya. Jadi karena bronkusnya bronkokonstriksi, udara yang udah masuk ke dalam paru-paru itu tuh susah untuk dikeluarin gitu. Sehingga lama-lama udara itu bakal di dalam paru-paru, dadanya tuh bakalan kayak membesar gitu. Kalau misalnya dadanya udah membesar, dia tuh udah nggak bisa expand lagi, sehingga nggak bisa masuk udaranya, makanya dia bakalan sesak. Kalau teman-teman bandingkan antara normal sama barrel chest, yang barrel chest itu biasanya dinding dari dadanya tuh lebih tinggi daripada dinding dari abdomennya. Kalau misalnya pasiennya berbaring, perlu diingat-ingat juga untuk penyebabnya. Nah ini skip aja. Nih nggak kayak gini juga sih. Ya bisa lah ada datang. Terus ini dari SD nih ada skoliosis, kifosis sama lordosis refleks. Nah kalau skoliosis berarti mereng-merengnya kemana? Iya kanan kiri. Ada nggak yang udah pernah cek skoliosis? Emang apa? Oh pakai tote bag bener. Jadi kalau aku punya pertanyaan, kalau misal kalian pakai tote bag di kanan, kira-kira tulangnya bakal lebih ke kanan apa ke kiri? Kita diskusi. Kenapa gitu? Karena dia gini. Iya. Misal di kanan, di kiri kan. Ayo kita berusaha untuk nyeimbangin gitu nggak sih? Empat coklat buat kita. Iya tapi kamu. Tapi ntar aku tanya. Nah kalau misalnya kifosis berarti bengkok melengkungnya kemana? Ke depan punggung. Depan. Punggung. Iya berarti melengkungnya kemana ya? Ke belakang. Iya ke belakang nih. Jangan ada yang ini. Nah, ingat aja aki-aki kifosis. Nah, aki-aki kan bungkuk gitu. Jadi dia kifosis. Kalau lordosis ada yang mengalami atau punya teman yang kayak gini nggak? Ada yang apa? Oh iya. Enggak sih. Coba emang ada Citra. Yang apa? Tulis gue. Aku juga ada dulu. Dia kayak Sorry. tapi emang ada ya. Oh aku pikir itu sengaja. Iya ada yang sengaja nggak sih? Iya sengaja. Tujuannya apa? Ya Lanjut aja. yang cewek-cewek aja. Ini kalau kifosis sama skoliosis itu bisa collab, jadi yang namanya kifoskoliosis. Kalian pernah lihat mbah-mbah nggak? Kayak mereng. Nah
dia kayak membungkuk terus dia mereng gitu. Nah itu namanya kyphoscoliosis. Bahayanya apa? Aduh kok bahayanya adalah, bayangin nih ada paru-paru di sini. Kalau misalnya tulangnya nggak lurus, nggak lurus juga sih, misalnya tulangnya nggak normal, berarti paru-parunya susah expand. Bayangin kayak gini, berarti paru-paru yang sini bakalan susah untuk mengembang, jadi bisa sesak nafas juga. Kalau ini yang akibat trauma, pertama, jadi akibat trauma itu bisa nyebabin akumulasi cairan atau enggak akumulasi udara. Pertama dari akumulasi cairan dulu. Ya ini gampang ya, pokoknya kalau misalnya akumulasi cairan di dada, berarti belakangnya toraks, terus depannya tergantung cairannya apa. Kalau darah berarti hemotoraks. Kalau cairannya transudat atau eksudat, misal pada inflamasi, itu berarti efusi pleura. Ya agak beda dikit lah. Kalau misalnya pus berarti piotoraks, kalau limfa berarti kilotoraks. Nah, khas dari efusi pleura pada pemeriksaan X-ray adalah ini, ada meniscus sign. Meniscus kan artinya cekung nggak sih, kalau nggak salah. Nah, jadi dia tuh ada cekung gitu. Jadi ada opak tuh putih-putih terus dia cekung. Itu menunjukkan ada cairan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ronsen gini doang, kita nggak tahu ya itu cairannya darah apa pus apa semacamnya. Jadi kita caranya adalah dengan pertama, kalau kita nggak mungkin pertama untuk menebak dulu, kita lihat faktor risikonya. Apakah mungkin dia ketusuk pisau? Kalau ketusuk pisau kan bisa jadi darah ya kan? Atau mungkin dia infeksi berkepanjangan, misal kasus TB gitu. Pokoknya peradangan di alveolus, pokoknya di paru-paru. Kan peradangan bisa nyebabin edem ya kan? Jadi keluar cairan dari pembuluh darah sehingga darahnya malah masuk ke jaringan interstisial. Makanya jadi efusi pleura deh. Itu kalau misalnya apa tadi aku bilang apa ya? Ya pokoknya lihat faktor risikonya, dan tata laksananya itu adalah dengan WSD atau chest tube. Kalian belajarnya chest tube atau WSD itu sama. Jadi kita mengeluarin cairannya. Gitu. Terus baru kita lihat nih caranya apa. Nah kalau ini adalah akumulasi udara. Ingat kalau misalnya akumulasi udara berarti pneumotoraks. Jadi pneumotoraks itu nanti ada yang open, ada yang close. Kalau misalnya open ya berarti bisa jadi efusinya itu kayak kebuka efusinya. Pleuranya kayak robek gitu. Pokoknya kebuka sehingga nanti udaranya masuk deh ke pleura. Bisa karena tusukan pisau di dada. Kan kalau misalnya pisaunya nusuk, pleuranya bakalan robek kan. Jadi dia bisa masuk gitu. Terus kalau misalnya closed pneumotoraks itu pleuranya oke-oke aja, masih intak, tapi mungkin ada bocor di alveolusnya atau semacamnya, makanya udaranya numpuk. Nah, pneumotoraks yang emergency itu adalah tension pneumotoraks, karena dia itu kenapa dikatakan emergency, dia udah neken trakea sama jantung. Kalau dia udah neken trakea, otomatis trakeanya bakalan nggak lurus lagi, bakalan deviasi, jadi susah untuk bernafas, lebih susah. Kalau misalnya jantung, ya nanti jantungnya bakalan terkompresi, jadi dia nggak bisa denyut, jadi bisa gagal jantung restriktif gitu. Untuk tata laksananya adalah middle decompression. Kalau misalnya yang tadi dia pakai chest, kalau yang cairan pakai chest tube WSD, kalau misalnya yang udara dia pakai middle decompression. Kalau ini flail chest yang aku tanyain tadi, itu fraktur di koste, tapi kostenya lebih dari 3 berurutan dan nanti bakalan ada garisnya gitu. Nah sama kayak, nggak sama sih. Jadi flail chest itu kalau misalnya dia fraktur, dia kan jadi dia jatuh gitu kan. Nah akibatnya adalah dia itu bisa nyebabin paradoksal respiration. Jadi kalau misalnya teman-teman inspirasi, kalau misalnya orangnya inspirasi dia malah ke dalam bukannya mengembang, kalau misalnya ekspirasi dia malah mengembang kayak gini. Dan bahayanya adalah dia juga bisa nyebabin sesak nafas betul. Ini nggak bisa dibuka akal. Nah untuk tindakan klinisnya pertama bisa dengan torakotomi. Torakotomi berarti dia membedah rongga dadanya supaya kita bisa melihat organ-organ yang ada di rongga dada. Bisa mungkin kita mau ngambil massa di situ, kita mau ngambil mungkin apa aja lah. Pokoknya kita mau mendapatkan akses ke rongga dada. Ini yang tadi WSD atau chest tube atau thoracostomy. Jadi kita masukin tabung atau selang di sekitar linea axillaris anterior sama mid axillaris, sekitar FUC 4 atau 5. Ingat
di atas dari poste, karena di bawah dari poste itu ada AVN intercostalis. Jadi daripada kita meningkatkan risiko di situ ruptur atau ruptur, ya pokoknya injury dari AVN interkostal itu lebih baik kita cari aman di atasnya. Nah, kalau misalnya WSD itu lebih cenderung untuk digunakan yang ada cairannya kayak kayak hemotoraks atau pneumotoraks. Pokoknya cairan-cairan dibandingkan udara tadi. Karena kalau udara kita pakai yang middle decompression ini. Middle decompression itu letaknya di linea mid axillaris anterior atau di triangle of safety. Jadi pasiennya disuruh untuk abduksi dulu, terus teman-teman cari linea mid axillarisnya, linea axillaris anteriornya, cari costa 5. Nih, biasa papilla mamae di bawahnya tuh ada costa 5. Baru di situ daerah yang aman. Kenapa? Karena di daerah sini tuh neurovaskulnya sedikit, jadi resiko injurinya lebih rendah. Ini kurang konsentrasis, ini juga bisa kita ngeluarin cairan atau udara, jadi pakai jarum, ya pakai spet gitu. Biasanya dibandingkan WSD cairannya mungkin bisa lebih sedikit. Untuk lokasinya juga diingat-ingat aja. Nah, ini ada kuis berhadiah, nggak boleh ada jawabannya. Nah, ini dia. Bentar, aku belum menjelaskan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya di perbedaan akumulasi cairan sama udara, teman-teman tuh bisa membedakan dengan pemeriksaan fisik. Kalau misalnya udah? Oh beda. Kalau misalnya di dalam dadanya itu lebih banyak udara, teman-teman kan bakal perkusi nih. Perkusinya tuh hasilnya hipersonor karena banyak udara. Berarti bayangin kalau teman-teman itu gendang nih, itu kan udara ya, jadi bakalan teng gitu, bakalan nyaring gitu hipersonor. Itu kalau udara. Terus kalau misalnya teman-teman fremitus taktil, kalau udaranya banyak, fremitus taktilnya itu bakal menurun. Jadi 99 getarannya tuh bakalan nggak begitu kerasa gitu. Kalau misalnya isinya cairan, kebalikannya, fremitus taktilnya meningkat dan hasil perkusinya tuh hiposonor atau mungkin bisa redup gitu, karena ada cairan. Jadi cara kerja fremitus taktil tuh adalah dengan getaran. Bayangin kalau di dalamnya ada cairan, berarti kan dia getarannya lebih kuat ya kan. Kalau kayak temen bilang gitu di air, permukaan air kan ada getarannya gitu. Makanya fremitus taktil bisa meningkat pada kasus efusi pleura. Nah, sekarang baru kita ke kuis. Ini angkat tangan ya. Angkat tangan ya. Nah, ini kuisnya. Langsung angkat tangan saja jika saya bilang 3, 2, 1. Belum. Siapa dulu tadi? Siapa dulu? Aku gak lihat. Yang benar, Mufid atau Fazel? Fazel. Sama pacar ngalah. Apa nih Mufid? Jawabannya? Ya, berarti ada apa? Berarti divisinya Udah. pasang atas. Apa merah? Are you sure?